Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan jaringan irigasi part 2. Kemarin kita sudah menentukan untuk data-data dari perencanaan. Nah, sekarang kita akan melakukan untuk perencanaannya. Yang pertama, kita akan merencanakan untuk saluran irigasi, di mana nanti kita akan merencanakan untuk saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Nah, yang pertama, kita akan rencanakan untuk saluran primer. Dari data kita ketahui untuk kebutuhan di petak sawah A sama dengan 1,3 liter per detik per hektar. Kemudian kecepatan pengaliran primer adalah 0,4 meter per detik sampai dengan 0,8 meter per detik. Kita ambil untuk perencanaan adalah 0,4 meter per detik. Kemudian luas peta atau DO menurut kriteria perencanaan 05 yaitu 50 sampai 100 hektar, kita ambil untuk 92,89 hektar. Kemudian kemiringan talut ini adalah untuk kemiringan talut ini adalah 1:2 dan efisiensi primer adalah 80%. Nah, sesuai dengan tahapan-tahapan kemarin, yang pertama kita menentukan untuk debit atau banyaknya air tiap detik. Jadi rumusnya Q sama dengan DO kali A kali efisiensi. Jadi ini sudah saya bikin, Q sama dengan ini, DO kali A kali 80/100 itu liter per detik. Kemudian kita jadikan ke meter kubik per detik. Kemudian kita mencari ke F atau kita menentukan untuk luas penampang basah, F sama dengan Q per V. Jadi F sama dengan Q per V. Nah, setelah itu untuk kemiringan talut kemarin kita rencanakan untuk 1:2. Jadi 1:2, 1/2. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan untuk tinggi muka air dan lebar dasar saluran. Rumusnya kita bisa pakai dengan menggunakan F atau luas penampang basah F sama dengan B ditambah T kali H kali H. Nah, untuk lebih mudah saya sudah membuat di Word. Ini adalah contohnya, tinggi muka air adalah F sama dengan B ditambah T kali H kali H. Kemudian T tadi adalah kemiringan talut 0,5. Kemudian F sama dengan B ditambah T kali H kali H. Ini kita bisa olah. Untuk B nya adalah 1 dan H ini adalah tinggi muka air yang akan kita cari. Jadi kita masukkan B nya 1 ditambah 0,5 kali H kali H. F kita masukkan, tadi kita sudah mengetahui untuk F nya adalah 0,2415. Nah, kita masukkan. Kemudian sama dengan ini kita olah, di sini adalah H ditambah 0,5 H kuadrat. Nah, selanjutnya kita olah agar menjadi persamaan kuadrat sehingga kita pindah ruas. Untuk yang ini, untuk F nya kita pindah ruas. Jadi H ditambah 0,5 H kuadrat min 0,2415 sama dengan 0. Selanjutnya, karena ini persamaan kuadrat, kita bisa olah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk persamaan kuadrat, rumus ABC. Jadi rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita masukkan untuk yang min B adalah ini B 1. Kemudian A adalah 0,5 dan C adalah 0,2415. Jadi kita masukkan B nya adalah 1, kemudian A nya adalah 0,5 dan C nya adalah min 0,2415 per 2A. 2 kali 0,5 kita ketemu untuk hasilnya yaitu 0,2178. Nah, setelah itu kita masuk ke lebar saluran. Jadi kemiringan talut adalah 1:2,
dimana untuk kemiringannya itu satu adalah horizontal untuk B dan vertikal ini adalah H itu 2, 1/2, sehingga B sama dengan, kita pindah ruas, sama dengan 2H. B sama dengan 2 kali H-nya kita masukkan, sama dengan B sama dengan 0,4356 meter. Jadi B-nya adalah 0,436 meter. B-nya adalah 0,436 meter. Nah, menentukan keliling basah rumusnya sama dengan B ditambah 2B dikali akar 1 plus T kuadrat. Selanjutnya kita menentukan untuk keliling basah B ditambah 2B kali akar 1 plus T kuadrat, di mana B ini adalah lebar dari saluran, kemudian T adalah kemiringan talut. T kemiringan talut tadi sudah kita masukkan, B nya adalah 0,43 ditambah 2 nih 2 kali 0,4356 kali akar 1 plus 0,5 kuadrat sama dengan 0,4356 ditambah 0,8712 kali akar 1,25. Nah, ini diketahui untuk keliling basah adalah 1,6676. Kemudian selanjutnya menentukan jari-jari hidrolis. Jadi R sama dengan F per keliling basah ya, keliling basahnya sama dengan 0,2415 F-nya tadi dibagi dengan keliling basah ini, R-nya ketemu 0,1448 meter. Nah, setelah itu kita menentukan kemiringan saluran. Jadi I V per K kali R pangkat 2/3 kuadrat. Jadi sama dengan kita masukkan 0,4 bagi 55 kali 0,1448 ini pangkat 2/3 kuadrat sama dengan 0,00695. Nah, untuk itu kita bisa simpulkan untuk hasil perhitungan dari saluran primer untuk debit atau banyaknya air tiap detik adalah 0,096 meter kubik per detik. Kemudian V kecepatannya tadi kita rencanakan untuk kecepatannya adalah 0,4 meter per detik. Kemudian B dari lebar penampangnya adalah 0,4. B adalah lebar dari salurannya adalah 0,4356. Kemudian H adalah tinggi muka air 0,2178. Kemudian T ini adalah kemiringan talut 1/2 dan I adalah kemiringan saluran. I adalah 0,00695. Nah, untuk yang perencanaan tadi sekunder maupun tersier itu sama langkahnya. Jadi misalkan saja untuk saluran sekunder itu untuk data kebutuhannya kita sama, kemudian V tadi kita rencanakan adalah 0,3 meter detik sampai dengan 0,6 meter detik. Nah, kita rencanakan semisal 0,3 meter per detik. Dan untuk luas petanya yaitu 86,6 hektar. Nah, untuk efisiensi sekunder adalah 70%. Kita tahapannya sama, yaitu kita menentukan untuk debit, kemudian menentukan untuk luas penampang basah, kita tentukan untuk tinggi muka airnya, kita sama, dan kita tinggi muka air dan lebar saluran, kemudian keliling basah, jari-jari hidrolis, dan kemiringan saluran, yaitu caranya sama. Sehingga semisal tadi kita perencanaan dari saluran sekunder yaitu Q atau banyaknya air tiap detik atau debit ini adalah 0,0788 meter kubik per detik.
Kemudian tinggi muka air adalah H 0,2351. Kita rencanakan untuk kecepatan pengalirannya di sekunder, saluran sekunder ada 0,3 meter per detik. Kemudian T ini adalah kemiringan talutnya sama, yaitu 1:2. Kemudian B ini adalah lebar dari dasar saluran. Lebar dari dasar saluran 0,471 meter. Kemudian I adalah kemiringan saluran. Nah, untuk saluran tersier pun sama, dimana yang kita ganti adalah V untuk tersier. Kita rencanakan kan tadi di data perencanaan adalah 0,2 meter per detik sampai dengan 0,4 meter per detik. Kita rencanakan 0,2 meter per detik. Kemudian KA-nya ini luas ini kita rencanakan semisal segini ya, 0,2 meter per detik. Semisal saudara mau 0,3 atau 0,4 juga tidak masalah. Kemudian untuk luas petanya kita rencanakan adalah 79,77 hektar. Kemiringan talutnya sama, yaitu 1:2. Efisiensi ini adalah efisiensi tersier ya, adalah 60%. Kemudian sama kita tentukan untuk debit, kecepatan atau banyaknya air. Debit ini adalah banyaknya air tiap detik. Kemudian kita tentukan untuk luas penampang basah. Kita tentukan untuk tinggi muka air. Kemudian kita tentukan untuk lebar saluran, keliling basah, dan menentukan jari-jari hidrolis. Yang terakhir adalah kemiringan saluran. Sehingga untuk kesimpulan dari yang tersier, semisal kita rencanakan seperti tadi, adalah untuk Q atau banyaknya air tiap detik adalah 0,0622 meter kubik per detik. Kemudian tinggi muka airnya adalah 0,273 meter. Kemudian V adalah kecepatan saluran tersier, ini adalah 0,2. T adalah kemiringan talut, ini adalah 1:2, dan B sama dengan 0,5473. I adalah kemiringan dari saluran 0,00168. Nah, begitulah dari perencanaan dari part 2 ini. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas terlebih lagi untuk skemanya. Begitulah dari RTS video. Terima kasih dari RTS video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.